Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat. Sahabatku, siapa sebenarnya Dzulkarnain? Sebuah nama yang bergema dalam surat Al-Kahfi, namun tak pernah disebutkan secara lengkap latar belakangnya. Apakah ia seorang nabi, ataukah raja agung yang menaklukkan timur dan barat? Atau justru sosok legendaris yang kisahnya dituturkan turun-temurun dengan berbagai versi yang saling bertabrakan? Al-Quran menyebutnya sebagai pemimpin yang diberi kekuasaan besar dan petunjuk dari Allah, tetapi tidak menyebutkan secara langsung asal-usul, nasab, atau masa hidupnya. Keheningan Al-Quran dalam menyebut identitas lengkap Dzulkarnain seolah mengundang umat manusia untuk merenung, meneliti, dan menggali hikmah di balik ketidakjelasan itu. Sebab terkadang bukan tentang siapa tokohnya, melainkan apa pesan abadi yang disampaikannya. Dalam kisah Dzulkarnain, kita diajak menyusuri perjalanan panjang seorang pemimpin yang tidak hanya kuat dalam kekuasaan, tapi juga dalam kebijaksanaan dan keimanan. Sosok ini tidak hanya menaklukkan wilayah, tapi juga membangun benteng untuk melindungi umat dari ancaman besar bernama Ya'juj dan Ma'juj. Sebuah tokoh yang melintasi batas geografis sekaligus spiritual. Maka, dalam video ini, kita akan menyingkap tabir misteri siapa Dzulkarnain menurut Al-Quran, apa kata para mufassir dan sejarawan, dan yang lebih penting, apa pelajaran besar yang bisa kita ambil dari kisahnya. Mari selami bersama. Dan jika kisah ini menggerakkan hati dan membuka wawasanmu, jangan lupa untuk subscribe, tinggalkan komentar, dan bagikan pendapatmu, karena pencarian ilmu adalah perjalanan yang lebih bermakna bila ditempuh bersama-sama. Dzulkarnain dalam Al-Quran. Nama Dzulkarnain muncul dalam surat Al-Kahfi ayat ke-83 hingga 98 sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan orang-orang musyrik Mekah kepada Nabi Muhammad SAW atas dorongan kaum Yahudi. Mereka bertanya tentang seorang tokoh besar yang menjelajah bumi dari barat ke timur. Allah pun menjawab dengan firman-Nya, memperkenalkan sosok Dzulkarnain sebagai seorang hamba yang diberi kekuasaan luar biasa di muka bumi, serta kemampuan untuk menempuh jalan-jalan panjang dalam misinya. Dalam ayat-ayat itu, Dzulkarnain digambarkan sebagai pemimpin yang kuat, adil, dan diberi petunjuk ilahi dalam setiap keputusan yang diambilnya. Ia melakukan perjalanan besar ke arah barat, lalu ke timur, dan akhirnya sampai ke sebuah wilayah antara dua gunung, tempat di mana ia membangun tembok besar untuk melindungi suatu kaum dari kerusakan yang ditimbulkan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Setiap langkahnya menggambarkan perpaduan antara kekuatan fisik, keadilan sosial, dan ketundukan spiritual kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang menarik adalah, meskipun Al-Quran menjelaskan tindakan dan perjalanan Dzulkarnain dengan cukup rinci, namun tidak ada satupun ayat yang menyebutkan secara eksplisit siapa dirinya, dari mana asalnya, atau kapan ia hidup. Inilah yang membuat kisahnya menjadi begitu istimewa. Al-Quran tidak tertarik memperkenalkan nama, suku, atau kerajaan yang ia pimpin, melainkan fokus pada moralitas dan keteladanan. Ia tidak disebut sebagai nabi, namun perbuatannya mencerminkan akhlak kenabian, menegakkan keadilan bagi orang yang berbuat baik, dan memberi peringatan kepada pelaku kezaliman. Dalam setiap keputusan penting, ia tidak pernah meninggikan dirinya, melainkan mengakui bahwa semua kekuatan berasal dari Allah. Inilah potret seorang pemimpin sejati dalam Islam, bukan yang membanggakan kekuasaannya, tetapi yang menjadikannya sebagai amanah. Kisah ini membuka pintu bagi kita untuk bertanya lebih dalam, siapa sesungguhnya Dzulkarnain, dan mengapa Allah memilih untuk menyampaikan kisahnya dengan nuansa misteri. Tafsir dan pendapat ulama tentang identitas Dzulkarnain. Para mufassir sejak masa klasik hingga kontemporer telah mengajukan beragam pendapat tentang identitas Dzulkarnain.
Salah satu pendapat paling populer pada masa awal Islam adalah bahwa Dzulkarnain adalah Iskandar al-Makduni atau Alexander the Great, seorang raja Makedonia yang menaklukkan wilayah dari Yunani hingga India. Pendapat ini disebutkan dalam tafsir At-Tabari berdasarkan riwayat yang sampai dari beberapa tabi'in dan sejarawan muslim awal. Namun, pendapat ini mengandung masalah besar. Alexander dikenal dalam sejarah Yunani sebagai penyembah berhala dan penganut kepercayaan politeis. Sementara dalam Al-Quran, Dzulkarnain digambarkan sebagai seorang hamba yang beriman dan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, para ulama besar seperti Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim menolak keras penyamaan antara Dzulkarnain dan Alexander. Ia menyebut bahwa Dzulkarnain adalah raja yang jauh lebih soleh dan mulia dan tidak mungkin disamakan dengan tokoh Yunani yang tidak beriman. Beberapa ulama lain mencoba mengidentifikasi Dzulkarnain sebagai tokoh dari kalangan bangsa Arab atau Afrika. Salah satu pendapat menyebutkan bahwa ia adalah Raja Himyar dari Yaman berdasarkan narasi-narasi Arab kuno yang mencatat adanya raja-raja besar yang disebut memiliki dua tanduk pada mahkotanya sebagai simbol kekuasaan atas dua wilayah utama. Ada juga pendapat yang menyebutkan bahwa Dzulkarnain adalah seorang raja dari kawasan Afrika Utara yang pada masa lampau pernah membangun tembok besar di daerah pegunungan Kaukasus. Tafsir Al-Alusi dalam Ruh Al-Ma'ani menyebutkan bahwa istilah dua tanduk dalam namanya bisa jadi merujuk kepada kekuasaan atas dua ujung wilayah timur dan barat dunia pada masanya. Bukan berarti ia memiliki dua tanduk secara harfiah. Namun demikian, Ibnu Atsur, mufassir kontemporer dalam tafsir Al-Tahrir wal At-Tahrir, lebih memilih pendekatan simbolik. Menurutnya, Al-Quran sengaja menyamarkan identitas Dzulkarnain karena tujuan utama kisah ini bukan untuk menetapkan siapa tokohnya secara sejarah, tetapi untuk menyampaikan prinsip-prinsip ketuhanan dan kepemimpinan yang adil. Dzulkarnain adalah sosok representatif dari pemimpin yang ideal, memiliki kekuasaan, bijaksana, dan selalu bersandar kepada petunjuk Allah. Penekanan ini tampak dalam cara Al-Quran menyebut bahwa setiap tindakan Dzulkarnain didasarkan pada sababan atau jalan atau sebab-sebab yang diberikan Allah kepadanya, sebagai tanda bahwa ia bukan hanya kuat secara militer, tetapi juga terarah secara spiritual. Ini menunjukkan bahwa identitas personalnya tidak sepenting nilai-nilai yang dibawanya. Tafsir modern seperti dalam Fil Zilal Al-Quran, karya Sayyid Qutb, juga memperkuat pendekatan moral spiritual ini. Sayyid Qutb menekankan bahwa yang membuat kisah Dzulkarnain begitu bernilai bukanlah siapa dia menurut sejarah dunia, tetapi bagaimana ia menjadi simbol pemimpin yang menggunakan kekuasaannya untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Ketika dihadapkan dengan dua kelompok yang berbuat baik dan yang berbuat zalim, ia memutuskan berdasarkan keadilan ilahiyah, bukan politik kekuasaan. Dan ketika membangun tembok besar untuk menghalau Ya'juj dan Ma'juj, ia tidak mengklaim kebesaran dirinya, melainkan berkata, "Ini adalah rahmat dari Tuhanku." Quran Surat Al-Kahfi ayat ke-98, sebuah pernyataan yang mencerminkan kerendahan hati seorang hamba yang tahu betul bahwa semua pencapaian bukan dari dirinya, melainkan semata-mata dari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misteri, misi, dan warisan Dzulkarnain. Salah satu bagian paling mengesankan dari kisah Dzulkarnain dalam Al-Quran adalah proyek besar yang ia lakukan di antara dua gunung, membangun sebuah penghalang raksasa untuk menahan serangan kaum perusak yang disebut sebagai Ya'juj dan Ma'juj. Dzulkarnain menggambarkan mereka sebagai kaum yang membuat kerusakan besar di bumi. Quran Surat Al-Kahfi ayat 94. Dalam narasi Al-Quran, penduduk yang tinggal di antara dua gunung itu meminta perlindungan dan bersedia membayar upah agar Dzulkarnain melindungi mereka. Namun ia menolak bayaran duniawi dan memilih untuk membangun tembok tersebut dengan ikhlas demi kebaikan umat. Dia memerintahkan penggunaan besi dan tembaga cair, menciptakan struktur yang kuat dan nyaris tak bisa ditembus.
Ketika pembangunan selesai, ia tidak membanggakan dirinya, melainkan berkata dengan penuh tawadu, "Ini adalah rahmat dari Tuhanku." Ungkapan ini menjadi teladan besar tentang bagaimana seorang pemimpin semestinya meletakkan semua pencapaian dunia dalam bingkai kehambaan kepada Allah. Keberadaan tembok ini telah menjadi sumber spekulasi dan pencarian selama berabad-abad. Beberapa sejarawan Muslim klasik seperti Al-Mashudi dan Yaqut Al-Hamawi mencatat bahwa tembok ini mungkin terletak di wilayah pegunungan Kaukasus antara Laut Hitam dan Laut Kaspia, sebuah wilayah yang pernah menjadi jalur ekspansi dan benteng pertahanan besar di masa lampau. Bahkan Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyebutkan bahwa sebagian ulama berpendapat tembok itu bisa jadi telah runtuh, tersembunyi, atau bahkan belum ditemukan secara ilmiah karena tertutup oleh perubahan zaman dan geografis. Di sisi lain, banyak ulama yang memaknai keberadaan Yajuj dan Majuj serta tembok tersebut sebagai bagian dari tanda-tanda besar menjelang hari kiamat, yakni ketika mereka akan keluar dari penghalang itu sebagai bentuk fitnah terakhir bagi umat manusia. Hal ini diperkuat dengan hadis Nabi Muhammad SAW dalam Sahih Muslim yang menyatakan bahwa setelah keluarnya Dajjal dan turunnya Nabi Isa, tembok Yajuj dan Majuj akan roboh dan mereka akan menyebar luas di muka bumi. Lebih dari sekedar kisah heroik atau misteri geografi, warisan terbesar dari Dzulkarnain terletak pada nilai kepemimpinan dan amanah yang ditunjukkannya. Ia adalah contoh nyata bagaimana kekuasaan bisa menjadi sarana kemaslahatan jika dipandu oleh iman dan akhlak. Ia tidak membangun kekuasaan untuk memperbudak, tetapi untuk membebaskan. Ia tidak memperalat rakyatnya untuk proyek pribadi, tapi justru turun tangan sendiri menyusun dan membangun benteng demi melindungi mereka. Maka kisah ini meskipun terbungkus dalam misteri, menyimpan pelajaran yang tak lekang oleh zaman, bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada jumlah pasukan atau luasnya wilayah, tetapi pada kemampuan menjaga hati agar tetap tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keputusan yang diambil. Dzulkarnain mungkin tetap menjadi teka-teki dalam sejarah manusia, namun Al-Quran telah menempatkannya sebagai sosok yang jauh lebih penting daripada sekedar nama atau asal-usul. Ia adalah simbol kepemimpinan yang adil, kekuatan yang terikat pada petunjuk ilahi, dan pengingat bahwa kekuasaan sejati terletak pada ketundukan kepada Allah. Kisahnya mengajarkan kita bahwa kemuliaan bukan pada seberapa luas wilayah yang ditaklukkan, tapi pada seberapa dalam iman yang mengakar dalam diri. Maka, marilah kita ambil pelajaran dari kisah ini, merenungkan amanah yang kita emban dalam kehidupan masing-masing, dan terus mencari ilmu yang menuntun pada cahaya kebenaran. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk subscribe, bagikan video ini dan tinggalkan komentarmu. Siapa menurutmu Dzulkarnain sebenarnya? Dan apa pelajaran paling berharga yang kamu tangkap dari perjalanan ini? Sampai jumpa di video berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.